Halo rekan-rekan kicomania semuanya. Di sini saya akan menyampaikan untuk tata cara kita menggantang burung bahan ataupun pastolan yang ingin kita orbit, yang ingin kita gantang ya. Pertama kita harus gacorkan dulu untuk burung kita ya. Jadi syarat utamanya itu burung kita harus gacor dulu. Untuk membuat burung kita gacor, kita harus rutin perawatannya, rutin pagi sore, rutin penjemuran, dan kita imbangi pemandian. Terutama untuk burung yang kurang gacor atau bahan kita yang mau kita gantang tadi, yang kurang gacor tadi, itu kita bisa naikkan birainya dengan cara kita mandikan dulu sebelum dijemur ya. Jadi itu supaya birainya naik dan burung kita akan gacor ya. Setelah burung kita gacor ya, langkah selanjutnya itu kita loloskan dulu di perjalanannya. Jadi supaya perjalanan kita dari rumah ke gantangan itu tadi, burung kita tidak kelabakan, burung kita tidak stres ya. Itu bisa kita minimalisir dengan cara kita mandikan dulu sebelum berangkat. Jadi kita buat burung kita ini nyaman. Kondisi basah kita bawa ke gantangan, kita bawa jalan ya. Nah, setelah itu sampai di lokasi kita buka kerodongnya, kita angin-anginkan sebentar ya, sambil kita isi air yang mungkin tumpah ya. Sambil kita goda supaya dia itu mau bunyi dulu. Setelah dia berbunyi, barulah kita kerodong lagi. Nah, nanti antara kurang 2 atau 1 sesi itu kita kasih jangkrik ya. Nah, untuk jangkriknya itu sendiri, semisal hariannya itu 5 ya, itu kita bisa memberikannya itu 3 saja sebelum naik sesi pertama. Itu kita kasih 3. Setelah itu ambil tempat pakannya, kita semprot jeruji-jerujinya, kita semprot lantai bawahnya. Jadi untuk mengurangi pergerakan burung kita dengan cara kita semprot basah sekelilingnya. Jadi itu akan mengurangi pergerakan dia. Setelah itu kita naikkan. Nah, nanti di season pertama tadi apakah dia itu ada masalah? Pertama, apakah dia itu masih demam panggung, biosalto ataupun ketakutan ya? Itu nanti caranya ada pembahasan yang lain nanti. Nah, itu apakah dia ngetem, apakah dia masih langsung mau nampil ya? Jadi kita bahas satu persatu. Kalau dia masih demam panggung ya, kalau dia masih demam panggung, dia salto dan sebagainya, itu kita naikkannya itu dalam keadaan mamel. Jadi sebelum naik tadi, sebelum kita kasih jangkrik yang 3 tadi ya, itu kita semprot mamel ya. Jadi enggak terlalu basah. Barulah kita naikkan. Yang kedua, kalau dia masih ngetem, itu bisa kita tambah dengan ular Hongkong ya, antara 2 ataupun 3. Nanti katakanlah dia itu akan durasinya insya Allah akan tambah. Karena apa? Emosinya akan naik. Jadi burung ngetem itu masih kurang emosinya ya. Jadi kita harus paham burung kita ini keadaan birahi apa emosi ya. Jadi kalau kita sudah memahami itu semua, insya Allah kita pun untuk menerapkan, katakanlah mau dikasih ular apa tidak, apa cukup jangkrik saja, itu kita akan tahu. Dan untuk kalau dia itu masih ngetem ya, nanti kita pulang lagi, kita katakanlah kita rutinkan di perawatannya itu, khususnya di penjemurannya ya, di penjemurannya. Kalau birahi dia sudah dapat, katakanlah dia bunyi terus ngetem, itu birainya sudah dapat tapi emosinya kurang.
Jadi kita rutinkan di penjemurannya. Nah, nanti bisa kita coba lagi antara 1 minggu ya, 1 minggu baru kita kandang lagi. Jadi selain EF rutin pagi sore, rutin penjemuran, kita imbangi pemandian, itu kita tambah untuk durasi jemurnya untuk yang masih ngetan. Akan tetapi kalau burung kita itu salto ya, burung kita salto, bunyi salto dan sebagainya, itu itu kebalikannya. Itu kita kurangin durasi jemurnya, EF-nya kita pangkas, mandinya 2 hari sekali. Jadi kalau untuk burung yang nakal di gantangan, setelah dia mau nampil, mau bunyi tapi dia itu masih nakal, itu kita kurangin durasi jemurnya, seperti itu. Jadi untuk yang demam panggung, kita sering-sering gantang saja, kita sering-sering lihatkan di keramaian, itu akan enak-enak dengan sendirinya. Jadi memang kita berproses untuk menjadi juara itu sangat membutuhkan waktu, tenaga, dan katakanlah butuh biaya juga. Untuk pertanyaan-pertanyaan lain yang mungkin teman-teman ingin tanyakan, bisa tinggalkan komen ya di YouTube saya. Nanti akan saya buatkan edukasi yang lain. Dan jangan lupa untuk subscribe-nya di Kicau Cendet Klaten KCK. Terima kasih ya teman-teman.